Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 29 Maret 2025 bertepatan dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah, dan seperti rutin biasanya kaum muslimin mulai melakukan ritual tahunan yang namanya mudik. Walaupun demikian, pada Ramadan tahun ini kita mendapatkan informasi bahwa jumlah orang yang mudik itu turun 25% dari tahun 2024. Tahun ini diperkirakan yang mudik itu hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 25% dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 193,6 juta orang. Walaupun demikian, ya kita bersyukur ya, walaupun ada penurunan jumlah yang mudik itu menunjukkan indikasi ada kelesuan ekonomi. Ya, indikasi itu bisa dilihat dari rentetan peristiwa sebelumnya di mana terjadi pengangguran, terjadi PHK ya. Kemudian juga terjadi informasi juga dari baik BPS atau lembaga-lembaga ekonomi lainnya yang mengatakan terjadi penurunan daya beli masyarakat. Tapi di atas semua itu saya meyakini bahwa Indonesia itu punya social advantage ya, keunggulan sosial yang tidak jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain ya. Social advantage itu adalah yang pertama bahwa aspek keguyupan ya, aspek keguyupan bahwa bangsa kita itu bangsa yang memiliki sense keguyupan yang tinggi. Mudik itu adalah representasi dari keinginan untuk bertemu dengan saudara, sanak famili ya. Itu menunjukkan kita memiliki ikatan sosial yang tinggi di antara keluarga ataupun kerabat. Dan ini sebenarnya modal sosial yang sangat berharga. Dan keunggulan sosial yang kedua adalah ternyata bangsa kita itu juga bangsa yang pemurah ya. Bangsa yang suka berbagi. Dan biasanya di hari puasa ya, itu bertepatan juga dengan jumlah peningkatan dari infak, sedekah dan zakat dari kaum muslimin yang merupakan penghuni terbesar bangsa Indonesia. Dan itu memberikan dampak ekonomi yang sangat berarti ya. Dua keunggulan ini, yaitu pertama adalah keguyupan, ikatan sosial yang tinggi, di mana hubungan persaudaraan, hubungan kepamilian ya, hubungan kekeluargaan yang kuat ya, yang menyebabkan orang selalu berusaha untuk dalam keadaan kondisi apapun untuk pertama untuk bertemu dengan keluarganya. Itulah mengapa terjadi fenomena mudik. Yang kedua adalah berbagi dengan keluarganya, berbagi dengan keluarga besar mereka. Nah, ini adalah keunggulan sosial yang sangat berarti. Yang kedua adalah tadi berbagi. Infak, sedekah, zakat itu menjadi wujud sarana untuk mengimplementasikan
kehidupan yang filantropis dari bangsa Indonesia, apalagi menjelang Lebaran ini. Dan itulah yang kemudian membantu pertumbuhan ekonomi melalui infak, sedekah, zakat. Itu uang dari orang-orang kaya mengalir kepada orang-orang miskin, yang mana orang-orang miskin itu kemudian bisa belanja, yang belanja mereka itu memacu pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi di satu sisi. Di sisi yang lain, bantuan itu mencerminkan adanya hubungan kebatinan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin, sehingga tidak mudah diprovokasi, ya. Ketika yang kaya itu tidak mau berbagi dengan yang miskin, itu akan menimbulkan kesenjangan, bukan hanya kesenjangan ekonomi, tapi juga menimbulkan kesenjangan psikologi, kesenjangan emosi yang sangat berbahaya, yang bisa menimbulkan letupan-letupan. Nah, melalui jalur zakat, infak, dan sedekah, kesenjangan itu bisa dihilangkan, ya. Walaupun ada orang yang kaya, tapi itu tidak potensial menimbulkan kecemburuan sosial yang berimplikasi pada keresahan dan konflik sosial melalui cara berbagi, perilaku filantropi, yaitu melalui infak, zakat, dan sedekah. Nah, dua ini merupakan keunggulan sosial bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perilaku filantropi, ya. Yang kedua adalah keguyupan dengan keluarga, ya. Jadi kalaupun seandainya terjadi guncangan-guncangan ekonomi seperti krisis ekonomi, bangsa-bangsa yang memiliki dua kekuatan ini, ya, yaitu adalah ikatan sosial yang tinggi dan perilaku filantropi yang tinggi juga, yang baik juga, itu dia memiliki semacam barrier, ya. Dia menjadi barrier, ibarat ada tsunami. Nah, barrier dari guncangan tsunami itu sehingga tidak menghasilkan dampak yang sangat-sangat menyakitkan. Jadi sekali lagi, ibarat ada guncangan tsunami, perilaku filantropi yang tinggi, kemudian ada keguyupan sosial, ikatan keluarga besar, itu dia menjadi semacam mangrove. Ibarat lautan luas, ada tsunami, mangrove itu kemudian yang menjadi barrier yang menyebabkan hentakan tsunami tersebut ketika mencapai darat, dia tidak lagi berbahaya. Tidak sangat signifikan bahayanya dibandingkan kalau tidak ada barrier yang menghambat tsunami tersebut. Nah, bangsa kita memiliki dua keunggulan besar, yaitu adalah perilaku filantropi, ya, khususnya di bulan Ramadan, itu adalah infak, sedekah, dan zakat. Dan kedua adalah perilaku guyub, ya, kecenderungan untuk bersama dengan keluarga besar. Itu dilihat dari fenomena mudik. Dua kekuatan ini adalah kekuatan sosial yang tinggi yang bisa menolong bangsa ini ketika nanti ada guncangan-guncangan ekonomi yang berarti, guncangan ekonomi yang bersifat seperti krisis ekonomi, ya, itu bisa menjadi barrier sehingga menyebabkan guncangan yang terjadi itu menjadi tidak merusak tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kita. Jadi teman-teman sekalian, hal itulah yang perlu kita syukuri dari dua kekuatan sosial bangsa kita. Fenomena mudik itu menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki sifat guyub,
memiliki kecenderungan besar untuk bersama keluarga, ya, ikatan dengan keluarga besar. Dan satu lagi, fenomena infak, sedekah, zakat itu adalah fenomena bangsa kita adalah bangsa yang memiliki perilaku filantropi, berbagi dari yang kaya kepada yang miskin. Dan dua hal ini yang harus kita jaga, kita pelihara, sehingga walaupun kondisi perekonomian tidak normal, kondisi perekonomian dalam keadaan lesu, kondisi perekonomian dalam keadaan tidak baik-baik saja, itu tidak akan berimplikasi pada kerusakan-kerusakan yang menyebabkan dampaknya itu tidak kita inginkan, seperti terjadinya guncangan sosial, keresahan sosial atau konflik sosial. Itu dua keunggulan bangsa kita. Sekali lagi, keunggulan sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu adalah keguyupan, ya, ikatan sosial kekeluargaan yang tinggi, dan keinginan berbagi antara yang kaya dengan yang miskin. Itu menjadi bekal kita menghadapi situasi-situasi ekonomi yang sulit kapanpun itu terjadinya. Dan itu adalah yang harus kita jaga dan harus kita pelihara selalu agar bahkan harus semakin kokoh dan semakin kuat. Mudah-mudahan dengan kedua bekal itu bangsa kita mampu menghadapi berbagai macam guncangan-guncangan ekonomi, ya, termasuk sekalipun krisis ekonomi. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk memberikan komen, kemudian share, like, dan subscribe tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.